Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aryani dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2130202291. Saya akan memaparkan materi mengenai lembaga, ciri-ciri, fungsi, dan macam-macam lembaga pendidikan. Disimak baik-baik ya. Lembaga pendidikan. Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan sesuatu penelitian, keilmuan, atau melakukan sesuatu usaha. Dengan kata lain, lembaga pendidikan adalah badan atau instansi yang menyelenggarakan usaha pendidikan. Ciri-ciri lembaga pendidikan. Yang pertama, ada lembaga pendidikan sekolah, yang mana lembaga pendidikan sekolah adalah lembaga pendidikan yang bersifat formal. Ciri-ciri yang pertama, pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Yang kedua, guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga. Yang ketiga, memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. Yang keempat, adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang kelima, memiliki kurikulum formal. Dan yang keenam, adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi pembelajaran. Lembaga pendidikan keluarga. Nah, lembaga pendidikan keluarga adalah lembaga pendidikan yang bersifat informal, yang mana pendidikan keluarga memang memintaannya seperti pada pendidikan formal, sehingga masuk akal jika sebagian besar keluarga belum memahami dengan baik tentang cara mendidik anak-anak dengan benar. Ciri-ciri lembaga informal adalah yang pertama, pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. Yang kedua, yang berperan sebagai guru adalah orang tua. Dan yang ketiga, tidak adanya manajemen yang bagus. Selanjutnya, lembaga pendidikan masyarakat. Seperti yang kita tahu, lembaga pendidikan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non-formal. Sanavia Faisal mengungkapkan bahwa ciri-ciri pendidikan non-formal memiliki ciri yang fleksibel karena dapat dilaksanakan atau diselenggarakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan sekolah, yang mana saya sampaikan di awal video bahwa lembaga pendidikan sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bersifat formal. Dan yang kita tahu, sekolah merupakan wahana pendidikan yang menjadi produsen penghasil individu yang berkemampuan secara intelektual dan memiliki skill. Nah, dalam segi fungsi, lembaga pendidikan bertugas dalam mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan kepada anak didik. Yang kedua, menjadi spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dan yang ketiga, menjadi tempat proses perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang mampu beradaptasi dengan masyarakat. Dan yang terakhir, merupakan tempat transmisi dari rumah ke masyarakat. Selanjutnya, fungsi lembaga pendidikan keluarga. Seperti yang telah saya sampaikan di awal video, lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang bersifat informal, yang mana sebagai transmisi pertama dan utama dalam pendidikan keluarga, memiliki tugas utama dalam peletakan dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Keluarga adalah awal mula pendidikan sejak manusia itu ada. Ayah dan ibu sebagai pendidik dan anak sebagai terdidik. Tugas keluarga adalah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak berikutnya, agar anak dapat berkembang secara baik. Fungsi dan peranan pendidikan keluarga. Yang pertama, kehidupan keluarga sangat penting
sebab pengalaman masa kanak-kanak akan memberi warna pada perkembangan selanjutnya. Yang kedua, membentuk kehidupan emosional anak. Dan yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral seperti kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Lembaga pendidikan masyarakat. Lembaga pendidikan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang bersifat formal yang bertujuan sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal dan informal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan di lingkungan masyarakat adalah pendidikan non formal yang dibedakan dari pendidikan di keluarga dan di sekolah. Macam-macam lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal adalah sekolah. Sekolah dikelola secara formal, hierarkis, dan kronologis yang berhaluan pada falsafah dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, lembaga informal, yakni keluarga, sebuah lembaga pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, lembaga non-formal. Lembaga pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contohnya, TPA. Dari penjelasan singkat tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan bersifat seumur hidup dikelola atas tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana masing-masing mempunyai tanggung jawab yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Keluarga sebagai lingkungan pertama bertanggung jawab untuk memberikan dasar dalam menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan religius. Sekolah sebagai lingkungan kedua bertugas mengembangkan potensi dasar yang dimiliki masing-masing individu agar mempunyai kecerdasan intelektual dan mental. Dan masyarakat sebagai lembaga ketiga yang memberikan anak kemampuan penalaran, keterampilan, dan sikap, juga menjadi ajang pengoptimalan perkembangan diri setiap individu.